It's going to be a fine night tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan kembali merangkum masalah seputaran dunia jin. Dan yang akan kita rangkum hari ini yaitu nama-nama iblis dan anak cucunya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu kitabnya yang menukilkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata bahwa anak cucu setan itu ada 9. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya satu persatu berikut dengan tugas daripada setan tersebut masing-masing. Mari kita simak bersama. Kawan-kawan semua, penting untuk kita pelajari dan ketahui bersama siapa itu jin, siapa itu setan, dan apa tugasnya. Untuk apa kita pelajari semua? Untuk supaya kita menghindar dari mereka dan kita tahu apa seluk-beluk daripada musuh kita, musuh Allah tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwa iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia hingga hari kiamat. Al-Quran menjelaskan bagaimana tipu daya setan dalam menjerumuskan manusia. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Lalu setan memberdayakan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Jadi kawan-kawan, sekitar 14 abad yang lalu, sahabat Nabi yang mulia yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang ditakuti oleh setan. Bahkan keberaniannya tidak hanya membuat manusia segan, tetapi juga bangsa jin pernah berkata mengenai nama-nama setan beserta tugasnya. Itu juga bisa dibaca kisah Umar bin Khattab, khalifah kedua yang ditakuti oleh setan. Berikut nama-nama iblis dan anak cucunya sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu kitabnya yang menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata bahwa anak cucu setan itu ada 9. Mau tahu apa saja? Yang pertama yaitu setan Zalaitun. Setan Zalaitun ini sebagian ulama mengatakan juga Zalanbur.
Setan ini adalah penguasa pasar dan pusat perbelanjaan atau mall. Bisikannya menyebabkan para pedagang berani bersumpah palsu atas dagangannya, berani mengurangi timbangan pembelinya, dan melakukan kecurangan. Setan yang kedua yaitu setan watsin. Sebagian ulama juga mengatakan setan tabar. Setan ini adalah penguasa musibah. Maka sering kita melihat banyak kejadian orang-orang menjerit-jerit, meronta-ronta ketika mendapat musibah. Bahkan tidak jarang seorang bunuh diri ketika mereka merasa dirinya tidak kuat mendapatkan cobaan. Disitulah watsin bertepuk tangan, karena ternyata godaannya berhasil membuat manusia jauh dari sabar. Oleh sebab itulah Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setan yang ketiga yaitu setan a'wan. Setan a'wan adalah setan penguasa para raja, pemerintahan, pejabat, wakil rakyat. Maka mengapa hingga hari ini korupsi terus merajalela, tak henti-henti? Mengapa para wakil rakyat yang harusnya mensejahterakan rakyat justru malah menyengsarakan rakyat? Jawabannya ialah sebab ketika kita diberi amanah sebagai penguasa, maka disitulah setan a'wan berbisik pantang untuk menjadikan kita sebagai pemimpin yang tercela. Setan yang keempat yaitu setan hafaf. Hafaf adalah setan penguasa minuman yang memabukkan. Hafaf terus berbisik di telinga kita supaya dapat mencicipi minuman-minuman yang memabukkan, membuat para peminum menjadi mabuk. Setelah mabuk hilanglah kesadaran, dan akhirnya dengan mudah melakukan hal-hal maksiat yang lebih besar. Setan kelima yaitu setan murrah. Setan murrah merupakan setan penguasa seruling, dalam artian penguasa alat-alat musik. Maka jika ada seorang yang terlena dengan memainkan alat musik sehingga lupa waktu, kemudian akhirnya meninggalkan sholat dan sebagainya, maka sungguh ia telah terlelap oleh tipu daya setan bernama murrah. Dan setan yang keenam yaitu setan lakus. Setan lakus dikatakan pula oleh sebagian ulama bahwa setan ini selalu menjerumuskan seseorang laki-laki dan perempuan untuk berzina. Setan ketujuh yaitu setan masud. Setan masud adalah setan penguasa berita. Dia akan membisikkan manusia untuk terus menebar isu-isu dan berita-berita yang tidak benar atau kabar bohong. Setan kedelapan yaitu setan dasim. Setan dasim adalah penguasa rumah. Maka sesungguhnya di dalam rumah kita terdapat setan dasim yang sedang berkeliaran. Setan ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Jika keluarga tidak bisa mengkontrol dari godaannya, maka timbullah pertengkaran hingga perceraian. Nauzubillah min zalik, kawan-kawan. Setan kesembilan yaitu setan walhan. Setan walhan adalah setan pengganggu dan pemberi keraguan-raguan dalam setiap melaksanakan wudhu, sholat dan ibadah lainnya. Dia membisikkan keraguan kepada seseorang yang berwudhu agar terus mengulang-ulang wudhunya. Dengan sebab mengulang-ulang wudhunya, maka akan banyak air yang terbuang dan mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan sesuatu itu merupakan teman-teman setan. Ia juga meragukan kita dalam sholat supaya sholat kita tidak khusyuk. Demikian ibadah yang lainnya. Nah, itulah kawan-kawan nama daripada para setan, anak cucu iblis yang mengganggu para manusia. Setelah kita mengetahui nama-nama dan tugas-tugas masing-masing daripada para setan tersebut, maka kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana supaya kita terlindung dari kejahatan setan tersebut. Banyak sekali doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita para manusia, bagaimana kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Maka di bawah di deskripsi akan saya cantumkan doa-doa dan beberapa doa-doa masunah yang
bisa kita pelajari untuk kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari godaan setan. Demikianlah rangkuman kita hari ini mengenai nama-nama setan dan apa tugas mereka masing-masing. Semoga apa yang telah kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, semoga kita diberi perlindungan dari Allah SWT terhadap godaan setan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.